Selamat pagi, perkenalkan saya Andre dan ini istri saya Wulan. Kami dari Jemaat Cikarang dan saat ini adalah saat di mana kita akan melakukan perjamuan kudus. Namun sebelumnya izinkan untuk kami boleh share arti salib yang menjadi sukacita buat di keluarga kami. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan bagi saya untuk bisa share bagaimana kasih Tuhan dan arti salib dalam hidup saya. Akhir tahun 2020 adalah tahun di mana kami sekeluarga diizinkan Tuhan untuk melewati pergumulan sekaligus tantangan iman saat suami terkena COVID bulan lalu. Pada awalnya saya berpikir ya sudah karantina di rumah saja. Dan saat itu saya berdoa semoga cepat untuk negatif. Hari kedua setelah dinyatakan positif, kondisi suami mulai demam dan batuk. Setelah berkonsultasi dengan dokter dan juga dengan kakak saya kebetulan bekerja di rumah sakit, dokter menyarankan untuk dirawat di rumah sakit. Saat itu suami nggak setuju. Suami merasa saya menolak dia, saya mengusir dia. Saat itu saya merasa kesal. Saya merasa terlalu pendek sekali berpikirnya. Tapi saya terus untuk memberi pengertian dan pada akhirnya suami dengan berat hati mau ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, suami mulai demam tinggi dan semua gejala bermunculan sampai sesak napas. Saat berada di rumah sakit, saya sempat merasakan suami mulai menghadapi tantangan sekaligus ujian iman. Bahkan hal ini pun dirasakan oleh pembimbing suami saya. Disinilah saya mulai berpikir keras. Saya ubah doa saya agar Tuhan bantu suami saya untuk mempunyai iman kembali. Saya ajak doa suami saya share saat teduh saya, dan saya mencoba untuk ceria saat video call. Saya tidak menangis saat video call. Dan suatu hari saya ngobrol dengan anak-anak. Saya tanya bagaimana perasaan mereka. Keke merasa pengen papi cepat sembuh. Makanya dia bilang dia akan doain terus. Dan Kaleb dia melakukan hal yang sama. Tapi Kaleb bilang ada dalam pikirannya ada hal pertanyaan yang membuat saya secara pribadi kaget ya. Kaleb bilang bagaimana seandainya papi meninggal? Saya harus semangat, bangkit untuk menjaga mami Keke atau menjadi lemah. Dan saat itu saya terdiam dan saya hanya bilang kita harus kuat karena setiap manusia itu akan meninggal. Walaupun dalam hati saya nggak tahu harus bagaimana nantinya. Menjelang siang seperti biasa saya mengantar jus dan jamu ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, saya menerima WA dari suami kalau suami baru disuntik di antara lengan dan perut. Saat itu saya pikir yang saya tahu itu adalah insulin. Dan saat perjalanan pulang, saya ingat kata-kata Kaleb, anak saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya belum siap. Disinilah saya merasa perlu untuk berdoa agar iman saya pun dikuatkan dan dimampukan untuk bisa juga menguatkan iman suami saya.
saya berdoa sama Tuhan, saya menangis, saya teriak di mobil, saya memohon sama Tuhan untuk kami diberi kesempatan untuk bisa divo bareng, camping bareng, melayani bareng, dan melakukan hal-hal yang bersama-sama kembali. Saat hari ke-10 berada di rumah sakit, suami menelpon saya dan bertanya bagaimana keadaan saya. Saat itu saya mengatakan apa yang ada dalam hati saya, bahwa suami saya saat ini bukan seperti suami yang saya kenal dulu. Kalau dulu banyak masalah, sebesar apapun, suami bisa menghadapi dengan tenang, tidak emosian, dan penuh keyakinan iman sama Tuhan. Tapi yang saya lihat, suami benar-benar berubah 180 derajat. Saya ungkapkan semua perasaan saya, yang sebenarnya saya pikir akan saya obrolin nanti kalau sudah sehat. Tapi karena ditanya, mau gak mau saya harus jawab. Setelah ngobrol, akhirnya suami minta maaf dan kami berdoa dan kami putuskan untuk melihat bahwa rancangan Tuhan itu indah. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan saat ini juga. Tapi Tuhan biarkan kami merasakan beberapa hari, pasti Tuhan ingin kita belajar sesuatu. Saya sangat bersyukur saat kami melewati pergumulan, ada banyak saudara-saudari dalam jemaat, keluarga, sahabat, kerabat, bahkan juga lingkungan sekitar di mana kami tinggal yang terus mendukung dan mendoakan kami sekeluarga. Sampai pada akhirnya suami dinyatakan negatif dan diizinkan pulang berkumpul bersama-sama dengan kami. Salib mengajarkan kepada saya untuk terus bertekun, mengandalkan Tuhan, dan tetap percaya kepada rancangan Tuhan yang indah. Amin. Brother sister, kalau Tuhan Yesus mau memberikan nyawanya buat kita, kira-kira apa yang Tuhan tidak akan berikan buat kita? Saat ini, sebelum kita makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah daripada Tuhan kita, mari kita renungkan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita pasti ada maksud untuk kebaikan buat kita semua. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh daripada Tuhan kita. Dan saya akan bacakan dari 1 Korintus 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan yang berisikan anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada minggu pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengenang kebaikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau boleh izinkan banyak hal terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Situasi-situasi yang berat, masalah-masalah yang berat membuat kami berpikir, membuat kami bahkan bisa merasakan apa yang Engkau rasakan ketika Engkau mengasihi kami Tuhan. Tuhan, biarlah melalui perjamuan ini Tuhan, ini boleh menguatkan kami Tuhan, untuk semakin kami bisa merasakan kasih Engkau, untuk kami semakin bisa
meyakini bahwa ada maksud yang luar biasa yang baik buat kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.